Anak-anak, hari ini kita bikin tugas saja ya, soalnya ibu ada tugas. Ke halaman 33. Ibu ini suka banget sih ngasih tugas, tapi gak pernah ngajar. Iya, padahal pemerintah udah ngasih tunjangan buat mereka, tapi mereka malah gak ngajar. Nah, video tersebut merupakan salah satu contoh pelanggaran hak mendapatkan pendidikan. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia, yaitu yang terkandung pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia diwajibkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini semakin diperkuat dengan pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan. Selanjutnya, pasal 31 ayat 2 di mana menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya, ada pasal 31 ayat 3 di mana pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jadi guys, kita hari ini bakal diskusi tentang kreativitas dalam sholawat kita. Nah, kalau menurut aku mending tambah drama sama puisi di dalam itu. Kalau menurut aku sih kayaknya kita pakai Udah pokoknya ikutin pendapat aku aja udah pasti benar, udah pasti bagus tuh guys. Gak boleh gitu dong, dengerin juga pendapat orang lainnya. Ya gak apa-apa, pokoknya ikutin saran aku, pendapat aku udah pasti benar, udah pasti bagus. Hak berserikat dan berkumpul merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Makna kebebasan berserikat adalah hak untuk melakukan perserikatan dimanapun, termasuk di dalam lingkungan sekolah. Kemudian, makna dari kebebasan berkumpul adalah hak untuk berkumpul dengan orang atau kelompok lain, menyampaikan dukungan, dan mempertahankan gagasan. Otska. Kenapa? Yang pertama berlari tadi. Iya kan? Tadi saya tinggalin loh. Bener loh. Jadi semangat lagi. Wih, ada apa nih? Nari-nari gak jelas gitu. Kita ke Indonesia, kan dong. Nah, video tadi adalah contoh pelanggaran kebudayaan nasional Indonesia. Apa sih kebudayaan nasional Indonesia itu? Kebudayaan nasional Indonesia adalah keseluruhan nilai, norma, adat, dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Ini mencakup berbagai aspek seperti seni, bahasa, agama, dan sistem sosial. Keragaman budaya ini dipengaruhi oleh berbagai suku dan etnis yang ada di Indonesia. Adapun contoh kebudayaan nasional, yang pertama, batik. Batik adalah seni kain tradisional yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Yang kedua, ada wayang kulit. Wayang kulit merupakan teater boneka yang menggambarkan cerita-cerita tradisional. Yang ketiga, ada tari tradisional seperti tari ranggu, tari piring, dan tari-tari lainnya. Seperti dalam pasal 40 nomor 5 tahun 2017 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang merusak, mengubah, atau menghilangkan kebudayaan. Nah, pelanggaran kebudayaan nasional itu sendiri dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti yang pertama, pelecehan terhadap simbol budaya, misalnya penghinaan terhadap lambang negara atau tradisi lokal. Yang kedua, penyebaran konten yang menghina budaya, menggunakan simbol atau elemen budaya dengan cara yang merendahkan. Nih, pemilu bentar lagi nih. Kamu mau milih gak? Aku kayaknya mau aja deh. Tapi ikut aja siapa pemimpinnya. Aku kayaknya mau juga deh.
Stop. Kalian udah lihat kan di video itu? Jadi di video itu terdapat dua orang yang membahas mengenai masalah pemilu, di mana keduanya memutuskan untuk tidak memilih sama sekali atau kita sebut sebagai golput. Perilaku tersebut merupakan salah satu perilaku pelanggaran hak dan kewajiban bela negara, di mana hak dan kewajiban bela negara terdapat dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Contoh dari upaya bela negara yaitu seperti berpartisipasi dalam pemilu, melaksanakan upacara bendera, mematuhi peraturan yang ada, dan masih banyak lainnya. Ibu susah banget ya gambar pakai HP. Lihat ya gambarku. Aku mau lihat dong punya kamu. Iko bagus banget. Kamu kan pakai stylus pen. Coba deh kamu pakai. Ini mempermudah kamu untuk gambar ya. Iya, oke aku coba. Wow, bagus banget. Ternyata stylus pen bisa mempermudah pekerjaanku. Pakai stylus pen. Sudah harapan Nenek Asyani yang didakwa mencuri 7 batang kayu jati untuk lepas dari jerat hukum pupus sudah. Ya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo menjatuhkan vonis 1 tahun penjara serta denda 500 juta rupiah. Masih sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan jika kepala desa yang melakukan praktik kecil korupsi ini tidak perlu dipenjara. Sanksi hukum berupa pemecatan atau pengembalian uang hasil korupsi ini dianggap cukup untuk menyelesaikan perkara korupsi. Loh, ternyata gini ya hukum di Indonesia. Iya tuh, kumpul ke atas, tanya ke bawah. Iya nih. Dalam persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, dalam Konstitusi Indonesia dengan tegas memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan, hal tersebut dijelaskan pada pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Wah, ada HP nih. Kamu juga lagi. Ya, kenapa emangnya kan ini HP teman aku juga? Ya tetap boleh dong. Ya enggak sih. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang hak atas warga negara. Hak atas warga negara ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu meliputi kebebasan beragama, berserikat berkumpul, pengakuan, perlindungan diri, hak atas kewarganegaraan, hak mendapat perlakuan yang adil, dan kepastian hukum yang adil. Di sini saya akan membahas tentang hak atas warga negara, terutama terhadap perlindungan diri pribadi atau perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. Perlindungan data pribadi ditunjukkan untuk menjamin hak atas warga negara atas perlindungan diri pribadi, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya perlindungan data pribadi ini. Kemudian, pasal yang membahas tentang perlindungan diri pribadi ini terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28G ayat 1, yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ini aku 1.000 nih, bisa untuk apa ya? Jangan gini dong. Ah beneran. Iya, cobain aja dulu.